Baik, Anda masih di Bijak, Bicara Tanpa Jarak. Mbak, menarik kembali tadi pertanyaan saya. Tanaman obat tradisional ini kan kita harus komitmen, ini adalah produk dalam negeri. Harus dilestarikan dan harus dikembangkan. Nah, dalam hal konteks ini, peran dari BP POM itu kira-kira seperti apa? Jadi untuk obat tradisional itu ya, sebenarnya ada dua jalur pengembangannya. Tadi ada pembuktiannya melalui bukti empiris, artinya dari pengalaman, dari warisan gitu ya, artinya memang ada ilmunya di sana, itu empiris. Kemudian ada dukungan ilmiah, itu melalui penelitian. Nah, dalam konteks itu Badan POM menerbitkan buku, ya ini bukunya ya. Kita beri nama Acuan Sidan Herbal, ya. Ini sebenarnya sudah sampai volume 5. Isinya adalah tanaman yang bersifat bukti empiris, kita dukung dengan data-data penelitian. Jadi dari jurnal-jurnal itu kita bahkan di sini, dan sekarang ini bagus sekali, mungkin bagi herbalis, ya obat tradisional, atau mereka ingin menaruh perhatian kepada pengembangan obat herbal, ini saya kira bisa dibaca, dipelajari ya. Kita sudah sampai 5 jilid sampai tahun 2010. Nah, kemudian memang untuk penelitian baik dilakukan oleh lembaga penelitian, baik universitas, ya, pemerintah seperti LIPI, ya, kemudian Kementerian Pertanian, malah terakhir dari Kemkes ada nama program sertifikasi jamu. Ya, jadi mereka melakukan penelitian berbasis layanan kesehatan. Jadi jamu diberikan di puskesmas, kemudian didata, diteliti manfaatnya gitu. Baik, baik. Nah, Jengana, kembali lagi Jengana. Karena memang ketika orang berobat nih, orang ingin ditangani langsung oleh Jengana. Sementara kan Jengana sendiri. Saya dengar kalau dari pagi sampai malam masih praktek aja. Apakah memang tidak ada apa ya asisten yang memang harus ditangani Jengana sendiri atau memang gimana? Sebenarnya baik dari pusat, baik dari cabang ini kami mempunyai asisten masing-masing. Dan asisten kami sendiri ini sudah kami pelajari. Dan mereka juga sudah mempunyai sertifikat yang mereka sudah kami sekolahkan, yang mempunyai juga surat dari asosiasi Asfitri itu sendiri. Jadi tidak usah khawatir ya, karena setiap cabang ini semuanya sesuai dengan saran-saran kami, seperti halnya satu contoh pasien sebelum berobat itu kami selalu menyarankan untuk membawa hasil. Nah, keberhasilan dari tanaman obat herbal ini seprogres apa, seefektif apa dengan penyakit yang kami derita seperti itu ya. Nah, tingkatnya dengan penyakit ini sendiri ini sudah sangat banyak ya. Bahkan dari anak-anak kecil, selagipun anak kecil ini sudah banyak yang terjadinya dengan kanker atau tumor itu sendiri. Jadi kita juga mesti harus bisa memahami bagaimana tanaman obat itu sendiri. Kita tidak boleh dengar ini, bisa itu, jangan. Karena satu obat kalau tidak bisa menempatkan dengan obat tradisional itu sendiri, dengan komposisinya, dengan takaran obat itu nanti hati-hati dengan tubuh kita seperti jadi, tubuh kita ini jadi percobaannya terus ya? Betul, gitu ya. Nah, tanyakan ini. Iya, jangan ini di depan ada katanya sarang semut. Itu untuk mengobati kesemutan, bukan? Kesemutan juga bisa, gitu. ya. Seperti halnya kolesterol, asam urat, diabetes itu condong, katanya bahwa tubuh kita condong terjadi terasanya itu pasti kesemutan. Seperti ya sarang semut ini, gitu ya. Kenapa sarang semut ini bisa dijadikan dengan tanaman obat, ya? Karena sarang semut ini sendiri ya, itu sudah bisa diteliti dengan kadarisasi dengan tanaman obat ini, bahwa obat ini bisa untuk mengobati segala macam penyakit. Nah, kasus seperti anak-anak tadi ya, mungkin adanya flek paru-paru atau mungkin bagian pencernaan, bahkan anak 16 bulan itu juga sudah terjadi adanya kanker serviks. Itu banyak. Jadi setiap hari itu Jengana mendapatkan pasien-pasien yang penyakit itu sudah parah. Mungkin Kang Epi juga melihat sendiri ya seberapa tingkatnya pasien yang datang gitu ya. Nah, seperti sarang semut ini untuk segala macam penyakit, baik anak-anak, baik remaja, baik dewasa, baik tua, baik usia lanjut bisa digunakan, dan sebagai penunjang air teh. Penggunaannya nggak sembarang orang bisa melakukan ya kan? Betul sekali. Jadi cara penggunaan sarang semut ini memang ada berapa lembar yang digunakan dengan berapa takar air ya. Jadi dengan obat-obat, tanaman obat ini juga mesti harus hati-hati dengan kebersihannya gitu ya. Kebersihannya kalau kita mungkin membeli di pasaran ya, kita kan tidak tahu
kebersihannya seperti apa, dengan debunya yang menimpa dengan obat ini seperti apa, dengan binatang apa yang nempel di obat ini sendiri gitu ya. Jadi kita juga mesti harus bisa meneliti dengan obat-obat, jangan sampai melihat di sana obatnya bagus, melihat sana oh ada obat ini bisa kita gunakan, itu jangan seperti itu. Saran yang tepat untuk penyakit-penyakit tertentu, karena memang kalau tadi jangan bilang kalau malah kebanyakan malah bisa berbalik jadi racun buat badan kita berarti. Betul sekali ya, Bung Patrick, itu sangat tepat, sangat betul sekali. Maka dari itu kami sebagai pengobat tradisional, sebagai herbalis, kami ingin meneliti satu persatu obat itu sendiri ya, karena kami tidak menjualkan bebas seperti Pak Ruslan ya yang ketahui, karena penjualan bebas dengan obat-obat ini kan harus mempunyai izin dari bagian POM sendiri ya. Maka dari itu kami setiap ada beberapa orang yang ingin meminta obat racikan Jeng Ana, ingin menjualkan tersendiri, Jeng Ana tidak pernah mau memberikan. Karena yang Jeng Ana khawatirkan takut disalahgunakan dengan obat kami, seperti itu. Karena kami belum mempunyai izin dari bagian POM sendiri. Insya Allah Jeng Ana nanti juga berharap meminta doanya dari Pak Ruslan, ingin mendapatkan untuk izin dari Balai POM itu sendiri. Jeng Ana, kembali lagi orang bertanya kepada saya lewat BB saya, apa yang Anda lakukan kepada teman saya sehingga menjadi sehat seperti ini? Ya, kesehatan Kang Epi ini memang berdasarkan satu, sebelum dan sesudah kami melakukan medikal yang sudah diketahui bahwa si penyakit Kang Epi ini memang sudah dinyatakan sembuh dari bagian yang menangani tersendiri, yaitu tadi bagiannya dari dokter ya. Dokter bedah saraf bahwa menyatakan penyakit Kang Epi ini sudah tidak ada. Nah, itu tadi kembali lagi, ya itu tadi tidak adanya penyakit kami selalu menyarankan, merekomendasikan dengan mungkin dari rumah sakit itu sendiri ya, supaya kami juga bisa memberikan tanaman obat, standar obat sesuai dengan penyakit, dengan sesuai dosis dan komposisinya dari obat-obat tradisional ini sendiri. Baik, Kang Epi, Anda sudah sehat sekarang? Alhamdulillah sudah bisa lagi kembali ke dunia film dan sinetron? Iya, kalau ada yang manggil boleh. Ya, jangan merendahkan aku. Dulu kita teman, sekarang aku produser. Untuk kau aku bikin film, ini layar film untuk kau. Kau peran utama. Boleh, Pak. Judulnya Jangan Panggil Aku Ganteng. Oh iya, bagus tuh. Ya, apa yang Anda bisa kasih motivasi kepada mungkin hari ini banyak saudara-saudara kita yang terpuruk dan tidak bisa bertindak mengambil sikap untuk menjadi sehat. Oke, di mana orangnya? Ya di sini. Oh ya. Kepada yang sekarang sedang sakit dan seperti 4 bulan yang lalu seperti yang dialami saya, itu jangan ragu-ragu, segera berobat. Berobatlah yang pas, jangan ragu untuk gimana, pokoknya jangan ragu. Intinya itu jangan ragu, harus yakin dan cari obatnya itu yang pas, misalnya sesuai dengan penyakitnya, sesuai dengan takarannya. Iya, bisa dicoba sama Jeng Ana. Kalau sama Jeng Ana misalnya, oh ini nggak cocok sama Jeng Ana, ya pasti dicariin yang cocok sama Jeng Ana. Nah, itu yang pengalaman saya. Baik, Jeng Ana, terakhir ini pertanyaan, apakah benar sih yang namanya herbal itu selalu pahit? Belum, betul sekali. Sepahit-pahitnya herbal, tanaman obat, tidak sepahit pahitnya penyakit ya. Karena satu jenis tanaman obat seperti contohnya kunyit saja kalau kita konsumsi, kita rebus itu pasti pahit. Apalagi kami gunakan dengan gabungkan beberapa jenis tanaman obat, itu secara otomatis gitu ya. Jangan putus asa, jangan menyerahkan diri dengan adanya penyakit, karena segala sesuatunya penyakit itu pasti ada obatnya. Jadi mencegah daripada mengobati itu hal yang paling penting, karena kesehatan itu lebih penting dan mahal harganya. Nah, terima kasih. Ini waktu juga aku harus ke Cikeas kan malam-malam. Ngapain ke Cikeas? Catering buat besok pagi. Siapa yang kirain potong rumput di Cikeas? Terima kasih Bang, terima kasih. Jangan terima kasih. Sama-sama. Iya. Terima kasih. Pi, luar biasa Pi. Salam buat